Ya, silakan, Pak. Banyak orang berpendapat bahwa memotret itu mudah ya, karena mereka berpikir bahwa memotret itu hanya sekedar menekan tombol. Ya, biasanya kalau kameranya itu serba otomatis, kameranya pocket, ya memang benar, menekan tombol, tugas selanjutnya akan diambil alih oleh kamera. Ya, tapi kalau kita mau menghasilkan foto yang bagus, kita tidak hanya menekan tombol seperti itu, tapi kita harus bisa mengaturnya dengan baik. Contoh kita bisa mengaturnya dengan baik itu kalau kita memakai kamera SLR, yaitu semuanya setting yang harus kita atur, dari mulai pemakaian panjang lensa, kita fokus supaya tajam, pengaturan diafragma supaya latar belakangnya kabur atau tajam, pengaturan speednya supaya cahayanya tidak berlebihan atau kurang, pengaturan WB-nya supaya nanti warnanya bisa tampil natural, pengaturan ISO-nya untuk menghadapi cahaya banyak atau cahaya kurang. Dan semua itu kita lakukan dalam setting yang kita atur sendiri berdasarkan foto yang ingin kita dapatkan seperti apa. Sesuai dengan selera kita ingin memotret objek manusia misalkan, ingin latar belakangnya kabur, ingin motret foto pemandangan, ingin latar belakangnya tajam. Semuanya itu bisa kita atur kalau kita punya kamera, namanya kamera SLR, yang mana semuanya bisa kita atur secara manual. Itulah bedanya kita mengambil foto dengan cara hanya menekan tombol, atau kita mengaturnya segala sesuatu lebih dulu, baru kita ambil fotonya. Jadi fotografi itu bukan hanya sekedar menekan tombol, ambil gambar, jadi. Tapi kita harus mengaturnya supaya gambar yang kita hasilkan sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan selera kita. Itulah bedanya antara foto dengan kamera biasa, kamera pocket dibandingkan dengan kamera yang SLR. Oke. Lalu materi yang diberikan kepada karyawan kita yang sekarang ikut teknik fotografi digital ini apa, Pak? Materi yang diberikan? Materi yang diberikan, kita mengadakan pelatihan selama 2 hari. Hari pertama kita di dalam kelas untuk mempelajari segala macam fasilitas yang ada di kamera. Contoh fasilitas yang kita pelajari adalah bagaimana menggunakan lensa panjang dan pendek, bagaimana kita mengatur fokus untuk benda diam, benda gerak, bagaimana kita mengatur diafragma, dan bagaimana cara kerja diafragma itu, supaya dia bisa mengatur jumlah cahaya yang masuk, supaya dia bisa mengatur kabur tidaknya latar belakang. Dan kita juga belajar mengenai speed, bagaimana speed itu bisa menghentikan suatu gerakan objek, bagaimana speed itu kita atur supaya dia bisa mengatasi banyak atau sedikitnya cahaya yang ada di lokasi pemotretan. Juga kita mempelajari bagaimana mengukur cahaya dengan baik, dengan tepat, dengan menggunakan light meter. Bagaimana kita mengatur setting white balance-nya supaya warna-warna bisa tampil optimal. Dan bagaimana kita nanti akan belajar juga menggunakan blade atau flash. Nah, semuanya itu di dalam kelas kita diskusikan, kita bicarakan supaya semua peserta bisa mendapatkan, bisa menyetel kameranya sendiri, sehingga pada hari kedua kita bisa praktek di lapangan untuk mempraktekkan apa-apa yang sudah kita bahas di dalam kelas. Dengan harapan apa yang kita bicarakan di dalam kelas bisa kita aplikasikan di dalam pemotretan sesungguhnya dengan objek yang sesungguhnya. Karena belajar memotret tanpa ada praktek itu sama dengan nol, tidak akan bisa memotret. Lalu rekomendasinya untuk peserta ini, Pak? Rekomendasi saya untuk peserta adalah 1, kalau sudah selesai dengan pelatihan ini, jangan berhenti untuk berlatih. Untuk berlatih yang baik tentu harus ada kameranya ya. Kamera itu mungkin di unit kerja masing-masing, mungkin ada kamera yang bisa dipakai. Atau yang terbaik adalah peserta sendiri bisa mengadakan kamera untuk dirinya sendiri. Karena sama dengan belajar segala hal, untuk belajar memotret yang baik diperlukan pengalaman yang cukup. Kalau setelah pelatihan ini tidak menyentuh kamera lagi atau malas untuk berpraktek atau mencoba, ya nanti ilmunya akan lupa. Ya, kita akan mengasah keahlian kita itu dengan banyak melakukan pemotretan. Oke. Terima kasih, Pak. Lalu menurut Bapak ini dalam waktu 2 hari ini terhadap peserta ini, menurut Bapak gimana, Pak? Peserta yang ikut sekarang ini, apakah tingkat keinginannya itu gimana menurut Bapak?
Ya, jadi kalau kemarin kita sudah melewati bersama-sama 1 hari dalam kelas, saya memandang atau menilai semua peserta antusias dan semuanya bisa mengikuti dari pagi sampai jam 5 sore dengan baik, ya, dengan pemahaman yang baik. Kita buktikan dengan kita praktek pagi ini, semuanya bisa menguasai kamera dengan baik, bisa menghasilkan gambar yang diinginkan. Oke. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih Pak.